sekarang kita bahas bab 13 nomor 2 bagian B dan C. Kita bahas bagian B-nya dulu. Jadi kita punya daerah integrasi, ini bentuknya persegi ya. R ini persegi, sisi panjang. Nah, dia dengan fungsi f, x, y diberikan kayak gini. Oke, kita akan hitung integral dari f terhadap daerah R ini. Oke, kita lihat. Dikasih ini ya. Nah, biar kita tahu daerah integrasinya itu kayak gimana bentuknya, maka langkah baiknya kita gambarin nih daerah integrasinya. Daerah integrasinya kan x-nya dari 1 sampai 4 ya. Dan y-nya itu dari 0 sampai 2. Kita lihat, kita bagi menjadi 3 persegi. Kenapa? Karena kita punya 3 persegi di sini. Yang pertama, persegi yang ini. Persegi yang ini kita gambar persegi dari x-nya 1 sampai 4, y-nya dari 1 sampai 2. Ini gambarnya. Ini kita simbolkan perseginya R1, notasikan R1. Persegi yang kedua, ini kayak gini. X-nya dari 1 sampai 3, ini. Y-nya dari 1 sampai 2. Sini ya, berarti yang ini persegi 2. Atau kita notasikan R2. Yang persegi ketiga, kita notasikan R3, ini kayak gini bentuknya. Nah, daerah integrasinya berarti ini kan, persegi ini ya, persegi panjang. Ya, kita pertama cek dulu nih luas masing-masing persegi ini. Untuk R1 luasnya kan 4, tinggal panjangnya 4 kali lebarnya 1. Luas persegi R2 panjangnya luasnya 2. Luas persegi R3 itu 1 kayak gini. Nah, selanjutnya kita hitung masing-masing integral di sini. Jadi untuk menghitung integral dari f, x, y atas persegi semua ini, kita cukup tuliskan, kita cukup hitung masing-masing integral atas R1 fxy dA ditambah ini atas R2 fxy dA, kemudian dijumlahkan dengan integral atas persegi R3 fxy dA. Nah, integral ini kan sebetulnya menyatakan volume kan dari apa? Dari balok ya. Yang ini itu menyatakan volume dari balok yang alasnya itu R1 ini. Tinggi baloknya berapa? Tinggi baloknya Z-nya sama dengan dz sama dengan 1 ya. Yang ini juga balok. Balok dengan alasnya ini R2, tingginya ketik dz sama dengan min 2. Yang ini juga sama. Balok alasnya persegi R3, tingginya di Z sama dengan 3 kayak gitu. Kebayang ya kayak gimana? Jadi menghitung integral ini kita cukup menghitung semua volume balok ini, dan ini. Nah, jadi integral atas R1 itu kita punya ininya F-nya 1 ya. 1 dikalikan AR1 ditambah, sekarang ini F-nya min 2. Min 2 dikali AR2 ditambah 3 dikali AR3. Kita hitung, tadi AR1-nya 4, sekarang punya AR2-nya itu 2, dan AR3-nya 1. 3 kali 1. Ini. Jadi hasilnya adalah 3. Luasnya sebesar 3. Jadi integral ini atas daerah persegi ini R nilainya adalah 3. Lanjut ke bagian C. Daerah integrasinya masih sama ya, R ini, daerah ini persegi panjang juga. Tapi sekarang F-nya yang berbeda. F di sini dia perkalian floor dari X dikali floor Y ditambah 1. Masih ingat kan fungsi floor itu kayak gimana? Fungsi floor itu contohnya misalkan floor dari 1,5 itu nilainya 1. Floor dari 0,7 itu nilainya 0 kayak gitu. Jadi dia seakan-akan dibulatkan ke bawah. Oke. Pertama-tama seperti biasa kita gambarkan dulu daerah integrasinya biar gampang. Begini ya, X-nya dari 1 sampai 4, Y-nya dari 0 sampai 2. Nah,
Pertama, biar mudah dihitung, kita bikin partisi si perseginya ini. Saya bikin 6, kenapa? Biar lebih gampang, soalnya kalau saya bikin 6, ini masing-masing persegi, ini luasnya 1. Ya, ini kan lebarnya 1, panjangnya 1, luasnya 1, ini semuanya 1. Jadi sama kayak tadi, kita hanya perlu menghitung balok yang alasnya ini, tingginya ini, di setiap titik. Ini ya. Misalnya, misal ini daerah, oke, ini daerah saya tulisin mana ya? Ini misalkan ini daerah R1, ini R2, ini R3, ini R4, R5, R6 ya. Nah, oke. Persegi R1 kan luasnya AR1. Luas AR1 ini luasnya 1 gitu. Dan seterusnya. AR sampai AR6 dia juga luasnya 1. Kita hitung masing-masing integral atas daerah R1 sampai R6. Nah, di sini kita lihat daerah sini nilai fx-nya berapa sih? Ketika x-nya di antara dari 1 sampai 2 dan y-nya dari 0 sampai 1, fx-nya nilainya berapa? Masukin aja sama kalian. Misalkan di sini x-nya ambil deh 1,7 misalkan. Floor dari 1,7 berapa? 1 kan? Berarti di sini ketika x-nya di daerah 1 sampai di antara 1 sampai 2, nilai x-nya ini selalu 1. Untuk y sendiri, ketika dari 0 sampai 1, misalkan ambil di sini 0,15 atau 0,8 gitu. Nilai floor dari itu kan 0,8 0 kan? Artinya floor dari y-nya di antara dari 0 sampai 1 itu selalu nilainya 0. Artinya apa? Di sini di R1 atau saya tulis di R1 baloknya, volume baloknya ini kan tingginya ya. Sorry. Di R1 si fxy-nya nilainya berapa? Tadi x-nya berapa? 1, y-nya selalu 0, tambah 1. 1 ya. Di R2, si fxy-nya, R2 itu di sini. Ya, kita lihat, x-nya di antara 2 sampai 3. Berarti nilainya selalu dibelakang ke bawah. Berarti 2, x-nya selalu nilainya 2. Y-nya sendiri, maksudnya floor x-nya nilainya selalu 2. Untuk y sendiri, y-nya kan di antara 0 sampai 1. Floor y-nya juga dia pasti selalu 0 kayak gitu. Berarti ini 2 dikali 0 ya, tambah 1. Di R3 nilai dari fxy-nya di R3 di sini ya, sama ya. Floor x-nya dia selalu 3 untuk x-nya dari 3 sampai 4. Floor y-nya untuk 0 sampai 1 y-nya dia nilainya 0 ya floornya. Ini juga sama berarti 3 dikali 0 tambah 1. Di sini berapa? 1 ya. Oke, di R4 kita lihat. Di R4 ketika x-nya 1 sampai 2, floor x-nya pasti nilainya selalu 1. Ketika y-nya di antara 1 sampai 2, floor y-nya berapa? 1 ya. Berarti 1 kali 1 tambah 1. Nilainya berapa? 2. Oke, saya tulis. Maka fxy-nya 2 ya. R5, maka fxy-nya, oke, di R5 berapa? X-nya dia selalu, floor X-nya dia selalu 2, floor Y-nya dia selalu 1. Berarti di sini 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. fxy-nya berarti 3. Di R6, fxy-nya di R6, floor X-nya dia selalu nilainya 3, dan floor Y-nya nilainya 1. Berarti 3 kali 1 tambah 1. Nilainya fxy-nya berarti 4 ya. Nah ini adalah, bayangkan ini tinggi-tinggi baloknya. Kita punya R1, alas baloknya R1, tingginya 1. Yang di R2, alas baloknya nilainya luasnya 1, tingginya
1. Jadi kalau kita bisa tulis kayak gini. Integral dari fxy, integral dari ini ya, atas R persegi tadi, ini sama aja kayak kita ngitung balok, jumlahin aja volume balok masing-masing di kotak ini. Pertama berarti tadi tinggi balok di R1 mana tadi ya? Oke, 1 dikali 1 gitu ditambah 1 dikali luas R2-nya tadi 1 ditambah fx-nya tadi tingginya 1, R3-nya luasnya 1 juga ditambah R4. Di R4 tadi luas perseginya itu 1 juga ya. F-nya 2, berarti di sini 2 kali 1 ditambah 3 kali 1 ditambah 4 kali 1. Ini sama dengan 1 tambah 1 tambah 1, 3, 5, 8, tambah 4, 12. Jadi nilai integralnya itu 12.